Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi mengenai kriminologi. Oke. Untuk yang pertama ini, kita akan membahas mengenai tipe perkembangan kriminologi. Pada dasarnya, kriminologi terbagi menjadi dua tipe, yakni yang pertama adalah tipe Eropa kontinental. Tipe Eropa kontinental antara lain ialah kriminologi yang dikembangkan di Jerman dengan pendekatannya yang lebih kepada segi biologi, sehingga dikenal dengan nama criminal biology. Pendekatan biologi melihat kejahatan lebih dititik beratkan kepada pengaruh Glendium system atau hormon keturunan, misalnya penyelidikan terhadap anak kembar. Selanjutnya, Kretschmer membagi 3 tipe bentuk tubuh manusia yang dihubungkan dengan sifat perbuatan melakukan kejahatan, yaitu yang pertama adalah yang tinggi, kurus, kecil, mempunyai sifat pengecut. Yang tidak kekar, mempunyai sifat periang dan agresif kalau melakukan kejahatan. Yang ketiga, yang badannya sedang, tidak kurus, dan tidak kekar. Yang kedua adalah tipe Anglo-Saxon. Tipe Anglo-Saxon diwakili oleh Amerika Serikat dengan pandangan secara sosiologis, sehingga kriminologi di Amerika Serikat mempunyai ciri khas yang biasa disebut American Sociological Criminology. Tumbuh suburnya pendekatan secara sosiologis di Amerika Serikat ini dikarenakan yang pertama kali menangani masalah kejahatan di sana adalah para sosiolog. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan kriminologi dengan hukum pidana. Sebelum kita membahas hubungan kriminologi dengan hukum pidana, saya akan menjelaskan apa yang membedakan hukum pidana dengan kriminologi terlebih dahulu. Jadi, dalam hukum pidana atau dalam yuridis normatif, kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Orang yang berkecimpung di dunia hukum pidana, istilah yang dipakai terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana disebut tindak pidana atau crime, yang di dalamnya meliputi kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan orangnya disebut pelaku tindak pidana atau offenders atau criminal. Ilmu yang mempelajari masalah tersebut disebut ilmu hukum pidana. Sedangkan kriminologi melihat kejahatan bukan hanya memandang kejahatan dari aspek yuridis, namun meliputi pula perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat, termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah-masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan. Dalam kriminologi, perbuatannya disebut crime atau kejahatan. Seringkali dipakai istilah deviance atau perbuatan atau perilaku yang menyimpang. Sedangkan untuk para pelakunya atau kriminal, seringkali dipakai beberapa istilah seperti penjahat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Jika dilihat, hukum pidana itu bersifat ultimum remedium, artinya hukum pidana hanya merupakan sarana paling akhir untuk mengatasi kejahatan apabila cara-cara lain tidak dapat lagi digunakan. Selanjutnya, hukum pidana memiliki fungsi yang bersifat statis, artinya hukum pidana tidak peka lagi terhadap perkembangan-perkembangan tingkah laku yang hidup dalam masyarakat. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, maka pada pertengahan abad ke-19 muncul suatu ilmu baru yang disebut kriminologi.
Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai salah satu masalah sosial. Maksudnya ialah, pada hakikatnya, kriminologi mempelajari kejahatan sebagai tingkah laku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tingkah laku yang dipelajari adalah yang tercela dan sekaligus yang melanggar undang-undang. Melalui kriminologi, penelitian terhadap suatu tingkah laku yang tercela dalam masyarakat terus dilakukan dan akan mendorong kepada pemerintah atau pembuat undang-undang untuk segera mengaturnya dalam ketentuan undang-undang yang baru. Maka timbul apa yang disebut dengan istilah kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi. Selanjutnya, kriminologi mempelajari kejahatan secara empiris dan faktual, artinya dalam kriminologi dikaji masalah-masalah kejahatan dalam arti yang luas, yaitu bukan hanya kejahatan yang sifatnya normatif sebagaimana yang menjadi bahan kajian hukum pidana, melainkan termasuk masalah-masalah patologi sosial atau masalah-masalah yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Jadi, dapat dikatakan bahwa hubungan kriminologi dengan hukum pidana bertemu dalam fokus kajian mengenai kejahatan dengan prinsip-prinsip yang berbeda karena objek dan tujuannya. Ilmu hukum pidana mempunyai objek pada aturan hukum tentang kejahatan dengan akibat hukum berupa pidana dan tujuannya untuk mendapatkan pengertian dan penggunaan pidana yang sebaik-baiknya guna mencapai keadilan hukum. Sedangkan kriminologi mempunyai objek manusia atau penjahat dan tujuannya untuk mengetahui sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan yang digunakan untuk menentukan pidana atau tindakan yang tepat agar seorang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi. Selanjutnya, kita akan membahas ilmu bantu kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari masalah kejahatan serta gejala kejahatan dalam masyarakat yang menyangkut orang yang berbuat beserta lingkungannya memerlukan ilmu bantu dari hasil-hasil penemuan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu bantu kriminologi tersebut antara lain 1. Antropologi kriminal. Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu ini akan memberi jawaban atas pertanyaan mengenai mengapa orang itu menjadi jahat, sehingga dapat dilihat hubungannya dengan tanda-tanda yang ada pada orang tersebut. Yang kedua ialah sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pada hakikatnya, ilmu ini mempelajari kejahatan dilihat dari sifat keadaan, kehidupan serta pertumbuhan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga adalah psikologi kriminal. Psikologi kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan dari penjahat, sebab-sebab dari gejala-gejala serta meneliti kondisi-kondisi individu yang membuat seseorang menjadi penjahat. Di samping itu, mempelajari sejauh mana tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh tingkah laku manusia lain. Yang keempat ialah penologi. Penologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan hukuman, arti dan faedah serta akibat hukuman. Selanjutnya yang kelima ialah neuropatologi kriminal. Neuropatologi kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwanya. Selanjutnya ialah yang keenam, hygiene kriminal. Hygiene kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memberantas faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan. Usaha-usaha ini bertujuan dalam rangka menerapkan undang-undang serta jaminan dan kesejahteraan hidup yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan, termasuk juga di dalamnya pencegahan terhadap kesehatan mental dari si penjahat itu sendiri. Yang ketujuh ialah kriminalistik.
Kriminalistik adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki tentang teknik-teknik kejahatan dan pengusutannya. Dalam ilmu ini termasuk di dalamnya ilmu jiwa kriminal, kimia, grafologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang terakhir ialah politik kriminal. Politik kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada tersangka agar dapat menyadari atas kesalahannya serta tidak melakukan kejahatan lagi. Tegasnya, politik kriminal tidak semata-mata menjatuhkan sanksi pidana saja, tapi juga mengambil langkah-langkah kebijakan di luar sanksi pidana. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai hubungan kriminologi dan kriminalistik. Hubungan kriminologi dengan kriminalistik ialah merupakan cabang ilmu yang sama-sama membantu dalam memecahkan persoalan yang menyangkut penanganan dan penyelesaian perkara melalui proses di pengadilan. Selain itu, hubungan kriminologi dan kriminalistik yakni sama-sama mempelajari masalah kejahatan. Perbedaannya adalah kriminologi membahas kejahatan sebagai suatu masalah manusia secara umum. Artinya, kriminologi dalam mengkaji masalah kejahatan memiliki cakupan yang luas, di mana kriminologi memiliki objek bahasan menyangkut kejahatan dan perilaku jahat. Dalam arti, kriminologi dalam mengkaji masalah kejahatan bukan hanya melihat dari aspek perbuatannya semata, seperti apa yang menjadi objek dalam hukum pidana, melainkan juga melihat perbuatan jahat sebagai perbuatan manusia, bahkan termasuk mempelajari masalah-masalah sosial yang cenderung dapat mendorong munculnya perilaku jahat. Sedangkan kriminalistik membahas tentang kejahatan lebih menekankan kepada persoalan dari segi teknisnya. Dalam artian, kriminalistik adalah teknik untuk melakukan penyidikan dalam mengungkap suatu perkara. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat memberikan tanggapannya di dalam forum diskusi. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.